Shalom, Domingos. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Baik, sebelum memulai hari yang baru, kita dengar-dengaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan hari yang baru buat kami di pagi hari ini. Di hari Domingos, di hari Minggu ini. Di hari kami beribadah kepadamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, isilah roh kami dengan kuasa roh Tuhan, agar kami boleh melangkah di hari Domingos ini dengan penuh hikmat dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada renungan di hari Minggu ini adalah Domingos. Di hari Domingos ini adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kejadian ini atau percakapan Yesus dengan Simon Petrus ini terjadi setelah Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Galilea atau di Danau Tiberias atau juga disebut dengan Danau Genesaret. Yesus bertemu dan Yesus memberikan mujizat, yaitu murid-muridnya berhasil menangkap ikan dan mereka kemudian membakar ikan dan sarapan. Inilah ceritanya, yaitu waktu Yesus sedang sarapan dengan murid-muridnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus menanyakan ini, apakah engkau Petrus mengasihi aku? Mengasihi dalam arti di sini adalah mengasihi agape, mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati. Jawab Petrus adalah, ya Tuhan, aku mengasihimu, tetapi dengan kasih filial, yaitu kasih persaudaraan, kasih sahabat. Petrus merasa tidak sanggup untuk mengasihi Yesus, Sang Allah itu dengan kasih agape, yaitu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Karena dia menyadari bahwa pada waktu Yesus mau disalib, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya, dengan yakin Simon Petrus mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau Yesus, aku sekali-sekali tidak. Bahkan Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Pernyataan yang berapi-api itu dijawab Yesus. Hai Simon Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi berdasarkan hal ini, pada waktu Simon Petrus ditanya Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan sedih dia menjawab, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku tidak sanggup mengasihimu dengan kasih agape itu. Dengan sepenuh hatiku. Aku hanya bisa mengasihimu dengan kasih filial, yaitu mengasihimu sebagai sebuah saudara, sebagai sahabat. Pengakuan jujur itu ditangkap oleh Yesus. Pengakuan jujur itu Tuhan Yesus sangat hargai.
Dan dia tetap memberikan pelayanan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengasihi Petrus tanpa syarat. Walaupun Yesus tahu bahwa Petrus mengakui hanya sanggup mengasihi Yesus dengan kasih filial. Itu kasih hanya sebatas persaudaraan. Yang Tuhan mau adalah kejujuran, sikap terbuka dari Simon Petrus. Dan itu dinyatakan Simon Petrus. Dan akhirnya Simon Petrus pun berproses dalam hal ini. Hingga pada saat dia melayani domba-domba Yesus itu. Dan dia berproses sampai titik di mana dia mengasihi. Dia mampu mengasihi Yesus dengan kasih agape. Dengan sepenuh hatinya. Dengan sepenuh jiwanya. Dan dia rela mati demi Yesus. Dan dia mati demi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan dalam firman ini? Firman ini mengatakan apapun kegiatanmu, apapun karyamu, buatlah itu sebagai pelayananmu bagi Yesus. Mungkin saat ini kau hanya bisa melayani dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Meminta engkau memampukan dirimu untuk melayani sesamamu dengan sungguh-sungguh. Baik di kantor, dalam pekerjaanmu, dengan sahabat, dengan rekan-rekan sekerjamu, dengan atasanmu. Baik engkau di pekerjaan, di lapangan, di konstruksi, di rumah sakit, menjadi guru, dan apapun profesimu. Lakukanlah sungguh-sungguh. Seperti melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Juga termasuk dalam pelayanan di gereja. Menjadi guru sekolah minggu. Menjadi pengurus aktivis dan apapun itu. Yang Tuhan mau adalah kesungguhan hati dan keterbukaan, kejujuran hati di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini motivasimu dalam melayani Tuhan, dalam bekerja berbeda-beda. Hanya ada untuk mencari uang saja. Ada hanya untuk melayani Tuhan, untuk bisa dilihat orang bahwa engkau adalah pelayan Tuhan. Atau apapun itu yang tidak benar di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya mau mengatakan kepadamu yang bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap memberikan mandat untuk melayani domba-domba itu kepadamu. Tetapi Tuhan mau untuk kau berproses terus-menerus. Untuk sampai akhirnya engkau benar-benar murni melayani Tuhan dengan kebenaran, dengan kasih agape kepada Tuhan. Murni dengan kesungguhan hatimu melayani Tuhan. Hanya karena engkau memang betul-betul mengasihi domba-domba itu dan mengasihi Tuhan Allahmu. Engkau murni melayani Tuhan karena engkau merasakan begitu besar kasih Tuhan kepadamu. Sehingga engkau boleh mengasihi sesamamu. Kasih agape itu jika engkau boleh berproses dan engkau akhirnya boleh mendapatkan kasih agape itu, mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesama manusia dengan kasih agape. Yang penting adalah keterbukaan, kejujuran di hadapan Tuhan, membawanya dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, aku manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Begitu besar kepercayaan Kau berikan untuk melayani ini Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk betul-betul melayanimu, mengasihimu dengan kasih agape. Tuhan pasti akan memberikan. Tuhan pasti akan memampukan kamu menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Melayani dengan kasih agape. Selamat melangkah, selamat berproses. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.